Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan pengenalan media berbasis Canva. Dalam media ini, semua tombol, next, panah, home, dan lainnya bisa digunakan dan berfungsi dengan baiknya jika gunakan file atau dokumen aslinya. Karena media yang disajikan ini hanya berbentuk video, maka tombol-tombol tersebut jika diaplikasikan tidak berfungsi. Kedua, media pembelajaran berbasis Canva dapat guru gunakan untuk menyampaikan materi dalam mata pembelajaran IPAS dengan topik bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Dalam media pembelajaran ini akan mengajak siswa untuk mengenal bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya melalui rangkaian konsep yang dapat meningkatkan pemahaman bagi siswa. Dalam modul ini, mencapai materi dari sumber terpercaya. Untuk memberikan penghargaan kepada pemilik karya, maka semua kutipan telah diikutsertakan. Bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kurikulum Merdeka Fase B. Topik A, bagian tumbuh-tumbuhan. Bab atau topik, bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Menu 1, pencapaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, teori belajar. Menu 2, materi, kuis, dan referensi. Capaian pembelajaran 1, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan serta menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dengan tepat. 2, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuh-tumbuhan dengan tepat. 3, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tumbuh-tumbuhan kebutuhan tumbuh-tumbuhan. Teori Brunner. 1, enaktif, konkret. Yang kedua, ikonik, gambar atau visual. Referensi bisa kita lihat, referensinya ada TikTok ya, dan juga buku IPAS penulis Sularni MD Wijaya. Anak-anak, sebelumnya kita mengenal macam-macam tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu punya video ini yang kasih sama. Nah, di dalam video yang sudah kita tonton barusan menunjukkan seorang anak dan ayahnya sedang melakukan apa itu? Ya, benar sekali. Jadi video tersebut terdapat anak dan ayah yang sedang menanam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam adalah tanaman sayur, yaitu wortel. Anak-anak, apakah kalian di rumah mempunyai tanaman seperti yang ada di video tadi? Tumbuhan itu bukan hanya tumbuhan sayur saja ya, namun ada banyak macam-macam tumbuh-tumbuhan. Materi kita adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum kita mengenal bagian tumbuh-tumbuhan, apakah kalian sudah tahu macam-macam tumbuh-tumbuhan itu? Tumbuhan itu apa, anak-anak? Ya, dari tumbuhan terdiri dari bagian yang memiliki fungsi tertentu ya, untuk kelangsungan hidup pada pertumbuhannya. Nah, di sini kita akan menyimak video macam-macam tumbuh-tumbuhan. Tentang macam-macam tumbuhan. Yang pertama yaitu tanaman pohon. Tanaman pohon adalah tanaman yang memiliki cabang dan batang dari kayu. Seperti ini contohnya. Ada pohon mangga, ada pohon apel, ada pohon kelapa, dan ada pohon rambutan. Kedua yaitu tanaman serbu atau semak, tanaman yang tidak memiliki batang tegak namun memiliki banyak cabang dan tumbuh dekat permukaan tanah. Contohnya seperti ini. Cabai, mentimun, strawberry,
terong, dan banyak lainnya. Yang ketiga yaitu tanaman bunga. Tanaman bunga adalah tanaman yang sering ditanam di halaman rumah atau taman sebagai hiasan untuk memberikan keindahan. Seperti ini contohnya. Bunga mawar, melati, anggrek, matahari, dan banyak lainnya. Yang keempat yaitu tanaman sayur. Tanaman sayur adalah tanaman yang sering dimanfaatkan untuk diolah sebagai makanan. Contohnya seperti ini. Kol, kangkung, bayam, brokoli, dan banyak lainnya. Yang terakhir yaitu tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman toga adalah tanaman yang dibudidayakan di rumah yang bermanfaat sebagai obat. Contohnya seperti ini. Ada jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dan serai, dan juga banyak lainnya. Nah, itu adalah macam-macam tumbuh-tumbuhan. Sebelum mengenal lebih jauh, Bapak Guru punya satu lagu lagi, apakah supaya kita gampang mengingatnya ya. Silakan simak videonya. Ayo belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, biji, buah. Akar berfungsi menyerap air dari tanah, menyalurkan air dan mineral. Fungsi batang, fungsi daun untuk proses fotosintesis. Bunga sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi buah menyimpan cadangan makanan. Kalau fungsi biji siap untuk ditanam. Setelah mengenal macam-macam tumbuhan, sekarang kita akan mengenal bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Bagian pada tubuh tumbuhan terdapat 5 bagian, yaitu bunga, daun, buah, batang, dan akar. Bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan generatif, tempat terjadinya peristiwa penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menghasilkan buah. Bagian bunga: kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, mahkota, kelopak, dasar bunga. Bagian tubuh pada tumbuhan yang kedua yaitu daun, dan makanan atau fotosintesis, tempat penguapan air sebagai alat pernapasan. Udara yang dibutuhkan tumbuhan untuk bernapas masuk melalui stomata. Stomata atau mulut daun ada di permukaan daun. Macam-macam daun. Ada yang melengkung seperti daun sirih, menjari seperti daun singkong, sejajar seperti daun jagung, menyirip seperti daun jambu. Bagian tubuh pada tumbuhan yang ketiga adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari bunga. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Bagian tubuh pada tumbuhan yang keempat adalah batang. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua orang lain bertumpu dan tumbuh. Fungsinya menopang dan meninggikan daun, berbuah, dan berbunga. Macam-macam batang: batang basah, batang berkayu, batang rumput. Bagian tubuh pada tumbuhan yang kelima adalah akar. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Letaknya berada di ujung tumbuhan itu sendiri. Fungsinya menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkannya tumbuh lebih tinggi dan cepat. Macam-macam
akar. Akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar napas, dan akar pelekat. Jadi itu semua adalah macam-macam tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan mempunyai tubuh dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita sudah mengenal bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya tadi ya. Apakah kita sudah tahu tumbuh-tumbuhan juga bisa tumbuh sama seperti manusia loh. Tumbuh-tumbuhan juga bisa bertumbuh mulai dari pendek, tinggi, mulai dari kecil, besar. Maka dari itu kita harus merawat tumbuh-tumbuhan dengan menyiramnya. Kita juga dapat mengukur tanaman yang kita tanam setelah beberapa minggu atau bulan, apakah tumbuh semakin tinggi atau semakin kecil. Mari perhatikan video berikut ini. Mana dijelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Suku kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, serta dengan rumput, dan semua itu disediakan untuk kesenangan dan hewan-hewan ternakmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 24 dan 32. Silakan lihat kuis yang ada di layar ini.